Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Suraya Husniati, NIM 12192263. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi keuangan. Definisi dari sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang ataupun kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dalam perusahaan. Di sini ada model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan sendiri bersumber dari internal dan eksternal. Di dalam inputnya ada beberapa sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi audit internal, dan subsistem intelijensi keuangan. Dan akan menghasilkan output subsistem peramalan, subsistem manajemen data, dan subsistem pengendalian. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan sistem informasi anggaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Subsistem informasi akun. Ada beberapa pemrosesan di dalam subsistem informasi akun. Yang pertama yaitu pemrosesan pesanan penjualan. Di sini subsistem akan menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Yang kedua yaitu pemrosesan persediaan. Subsistem ini menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan. Yang ketiga yaitu buku besar atau general ledger, yang akan sebagian akan mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Selanjutnya yang keempat yaitu piutang dagang. Subsistem ini akan mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Yang kedua ada sistem informasi anggaran. Ada beberapa proses dan pembentukan anggaran. Yang pertama yaitu pendekatan dari atas ke bawah dengan cara eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan ini dengan cara proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan partisipasi. Pihak yang akan menerima dana akan ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana tersebut. Ada beberapa output dalam sistem informasi. Yang pertama ada subsistem peramalan, subsistem manajemen, dan subsistem pengendalian. Fungsi dari subsistem peramalan yaitu memprediksi dan memberikan proyeksi terhadap keuangan di masa yang akan datang, memberikan gambaran penyusunan dan perencanaan strategis perusahaan. Yang kedua, fungsi dari subsistem manajemen data yaitu mengatur arus kas dalam perusahaan dalam kondisi seimbang positif. Yang ketiga yaitu subsistem pengendalian yang berfungsi mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Output sistem informasi. 1. Subsistem peramalan. Fungsinya yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Fakta dasarnya yaitu yang pertama proyeksi dari masa lalu, yang kedua keputusan semi terstruktur, dan yang ketiga tidak ada peramalan yang sempurna. Jenis peramalannya yaitu peramalan jangka pendek dan peramalan jangka panjang. Metode peramalannya yaitu ada secara kuantitatif dan non-kuantitatif. Non-kuantitatif sendiri ada beberapa teknik atau metode. Yang pertama teknik konsensus panel, yang kedua metode Delphi dan rapat elektronik. Yang kedua yaitu subsistem manajemen data. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa arus yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Tujuan yang kedua yaitu memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun.
Fungsinya yaitu untuk membantu pengelolaan aset seperti kas, saham dengan mandat yang tinggi tetapi dengan resikonya yang kecil. Yang ketiga ada subsistem pengendalian. Subsistem ini berfungsi bagian ini dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang akan diajukan. Selanjutnya yaitu ada auditor, merupakan orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor sendiri ada auditor eksternal dan internal. Auditor eksternal itu auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik, sedangkan auditor internal merupakan auditor yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa sifat pekerjaan dan keahlian yang harus dimiliki oleh auditor internal. Sifat pekerjaan auditor internal itu objektivitas dan independen, dan auditor internal juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian sendiri. Yang pertama, pendidikan yang luas, kemudian kemampuan khusus seperti komunikasi serta pengalaman. Di bawah ini ada posisi audit internal dalam sebuah organisasi. Yang tertinggi ada Dewan Direksi, kemudian Chief Executive Officer atau CEO, atau Chief Financial Officer atau CFO. Kemudian ada Direktur Audit Internal dan Departemen Audit Internal. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.